sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amri al-As, an Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, jangan kamu seperti si fulan itu, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dia sering melakukan sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkan kebiasaan sholat malam itu. Dia sering melaksanakan sholat malam, tapi meninggalkan kebiasaan sholat malam itu. Nah, hadis yang begitu jelas pesan Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semacam perumpamaan, mencontohkan perbuatan buruk kepada seseorang. Ada perbuatan buruk orang lain yang bisa diambil pelajarannya oleh kita untuk kita tinggalkan, bukan untuk dilakukan, tapi untuk ditinggalkan. Kalau begitu, kalau ada perbuatan buruk orang lain yang kita ketahui, boleh diceritakan, tapi jangan menyebut orangnya. Dan jangan sampai ada orang yang tahu. Ambil dari perbuatan buruknya itu untuk ditinggalkan. Apa akibat buruknya dari perbuatan itu, cukup itu saja yang disampaikan. Tapi jangan sampai disebutkan siapa orangnya. Dan jangan sampai terlacak oleh orang. Kalau disampaikan siapa orangnya, maka ini akan menjadi ghibah. Ghibah adalah salah satu dosa besar. Tapi kalau disampaikan dalam bahasa majhul yang tidak diketahui, pokoknya ada orang begini-begini, itu boleh-boleh saja, dengan catatan ada manfaat dari perbuatan buruk itu untuk ditinggalkan, apalagi diiringi dengan bahayanya, buruknya melakukan perbuatan itu. Tapi jangan sampai diketahui siapa orangnya. Kalau diketahui jadi ghibah, dan itu adalah dosa besar. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ghibah itu sama seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Sudahlah jadi daging saudaranya, daging sudah mati pula, bangkai pula. Itu adalah perumpamaan yang sangat keji. Maka menghibah itu salah satu bentuk dari dosa besar. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada orang yang kana yaqumul laila. Dulu pernah kita sampaikan fi'il madhi naqis kana yang diiringkan dengan fi'il mudhari. Yaqum artinya berdiri, al-laila malam. Maka semua lapas yang mengandung dua kata ini didekatkan dalam Al-Quran, semuanya bermakna melaksanakan sholat malam. Jadi ada orang yang terbiasa melaksanakan sholat malam, kemudian fataraka qiyamal lail, kemudian dia tinggalkan sholat malam atau kebiasaannya itu, maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Allah mencintai amal itu walaupun sedikit, tetapi istimrar, tapi dilakukan dengan istiqomah, dilakukan dengan terus menerus. Yang sudah terbiasa sholat malam jangan tinggalkan, yang belum terbiasa biasakan. Mulailah dari hal yang ringan-ringan. Jangan ketika terasa taubatnya ingin sholat malamnya semalam suntuk, nah itu jangan. Tapi dimulai dari yang ringan-ringan. Mungkin dimulai dulu dari 2 rakaat sholat malamnya ditambah dengan 1 witir. Kemudian kalau dia sudah merasa terikat untuk dan menikmati amal-amal itu, tingkatkan lagi, sehingga nanti dia tidak putur di tengah jalan. Karena putur itu dilarang.
Dan dalam amal-amal sunnah itu putur itu semuanya dilarang. Termasuk orang yang menghafal Al-Quran lalu dia tidak mengulang-ulang, kemudian hafalannya hilang, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghafal Al-Quran, hafallah sedikit demi sedikit, mungkinkan, kemudian ulang-ulang, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti, itu dilarang di dalam hadis. Memang meninggalkan amal sunnah, ada perbedaan pendapat ulama tentang ini, ulama fikih. Ada yang mengatakan orang yang melakukan amal sunnah, kalau dia sudah berniat dan melakukan, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Ada yang mengatakan dari pendapat yang paling kuat, boleh ditinggalkan dan tidak ada dosanya. Cuman bagaimanapun tentu adalah makruh. Karena pernah ada seorang laki-laki min ahli Najdin, dari penduduk Najd. Dia datang kepada Nabi sa'irar ra'si yusma'u dawiyya sautihi, dalam keadaan rambut yang acak-acakan penuh. Dia berjalan dari Najd ke Madinah. Itu perjalanan lebih kurang 1000 kilo. Lalu la yufqahu ma yaqul, tidak bisa dipahami apa yang dia katakan. Hatta dana, kemudian dia sampai dia mendekat kepada Rasulullah. Faiza huwa yas'alu 'anil Islam, tapi tiba-tiba dia bertanya kepada Rasul tentang Islam. Apa itu Islam? Bayangkan 1000 kilo dia berjalan. Kalau jalan zaman sekarang pakai bus, kereta api tak terasa, tidak ada masalah. Tapi zaman itu belum ada. 1000 kilo hanya untuk bertanya tentang Islam, untuk mencari ilmu. Begitu pengorbanannya. Tapi kadang kita ilmu itu mudah didapat di handphone, di majelis taklim, tapi juga banyak yang enggan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam. Beliau pun menjawab, khamsu salawatin fil laili fil yaumi wal laila. Salat 5 waktu sehari semalam. Lalu qal hal alai ya ghairuha, adakah yang lain lagi yang wajibkan berupa salat? Ada tak salat yang diwajibkan kepada saya selain daripada salat 5 waktu? Kata Nabi, la illa anta tawwa, kecuali kalau kamu ingin melakukan amalan sunnah. Nah, dari kata illa anta tawwa ini, sebagian ulama mengatakan kalau amal sunat sudah dilakukan, maka harus sampai selesai. Apa sebab? Sebab hadis ini ada pengecualian illa at-tatawwa, itu ada yang mengatakan pengecualiannya kalau dalam ilmu bahasa Arabnya istisna muttasil, ada istisna munfasil. Dia mengatakan istisna muttasil berarti yang dikecualikan dan yang dikecualikan itu dan yang mengecualikan itu sama. Jadi kalau ada yang wajib, maka sunnahnya juga wajib. Tapi dibantah oleh ulama lain bahwa Nabi pun juga pernah meninggalkan puasa sunnah di tengah jalan. Kalau begitu tidaklah wajib atau tidaklah haram meninggalkan ibadah sunat. Namun demikian, ibadah-ibadah sunat yang sudah laku waktu hendaklah dikerjakan. Begitu juga amalan-amalan yang sudah kita biasakan, teruskan. Nah, jangan sampai putur, minimal sedikit. Karena salah satu bukti, salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah adalah ketika selesai melakukan suatu amal, maka termotivasi lagi mengerjakan amal yang lain. Itu pertanda amal kita diterima. Kita biasa sholat tarawih di bulan Ramadan, sebagai pertanda amal kita, kata para ulama, amalan-amalan sholat malam itu dilanjutkan di luar Ramadan. Tapi kalau habis Ramadan, habis pula amal, ini khawatir pertanda amal yang tidak diterima. Jadi tanda terimanya itu termotivasi melakukan amal-amal yang lain, karena sudah merasakan nikmatnya ibadah yang dirutinkan, tentu berat untuk meninggalkan. Tapi kalau seandainya merasa masih lama juga di Ramadan, ingin cepat Ramadan pergi, kita khawatir ini sebagai pertanda amal tidak diterima. Demikianlah hadis yang singkat ini, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Mudah bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.